Sering ada kendalanya sih. Biasanya ini sih, semisal kayak di sama tim UI UX itu dia kayak desainnya kok susah tenan, sem tenan. Ini kan nggak bikin-bikin selesai toh. Lah, protes lah kita. Lah terus kalau sama tim QA, padahal kita perasaan nggak ngebug, ini kok dia cari-cari bug. Kan nggak teli itu loh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Malindo, biasa dipanggil Indo. Saya bekerja di Layana sebagai mobile developer. Untuk kerjaannya saya ialah membuat aplikasi mobile di Android maupun di iOS. Dulu saya background kuliahnya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusannya Komunikasi Penyiaran Islam. Karena dulu saya emang suka melihat kode-kode kayak gitu, terus ada teman yang mau mengajari saya sebagai mobile developer, ya saya akhirnya terjun ke dunia mobile developer. Start karir saya dari mobile developer itu dari tahun 2022, waktu saya bekerja di sebuah startup teknologi yang berada di Jogja. Proses pembelajaran saya bikin mobile apps itu saya belajar kurang lebih 3 bulan untuk dasar-dasarnya, dan memulai membuat aplikasi di bulan ke-4 dan bulan ke-5. Selama proses pembelajaran itu kendalanya, kalau menurut saya itu namanya orang baru itu, namanya saya dari komunikasi itu mungkin logik belum terasa. Jadi waktu pembelajaran itu yang pertama kali saya asah ialah logiknya dulu. Dan kalau perkara tentang sintak itu nanti bakal mengikuti kalau kita sudah paham logiknya. Saya tugasnya ini ya di Layana itu ada tas yang memainten aplikasi yang sudah berjalan, sama ada tas yang membuat aplikasi di mobile, buat mobile iOS maupun Android. Jadi seperti itu kurang lebih tas di Layana. Secara spesifik tugas mobile developer itu membuat aplikasi yang bisa digunakan user tanpa adanya bugs mungkin, dan aplikasinya bisa berjalan di semua perangkat dengan lancar. Spesifikasinya kalau menurut saya seperti itu. Kalau saya pribadi di Layana sendiri, saya lebih sering ngurusi yang front end. Kalau saya pribadi, kalau untuk aplikasi yang sederhana seperti kayak e-commerce, untuk backendnya saya juga bisa. Tapi kalau aplikasi yang udah berbasisnya ERP, terus ada multi gudang, multi cabang, terus ada kayak multi payment, ada payment gateway, mungkin saya itu belum bisa untuk sekarang ini. Kendalanya kalau semua itu saya ambil semua itu, nanti aplikasinya lama jadinya, dan pasti performanya tidak signifikan di satu hal. Semisal di front end-nya sudah performanya oke, tapi di back end-nya belum. Jadi atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Kalau front end dari awal itu ada tim lain yang terlibat, yaitu UI UX-nya ya. Jadi nanti UI UX itu udah ngedesain, dan semisal desainnya udah fix, nanti kita sebagai mobile developer itu akan men-slicing UI-nya menjadi yang bisa dinikmatin di HP user seperti itu. Tapi itu masih dalam tahap slicing UI, jadi belum dimasukkan back end-nya. Sebenarnya tergantung fitur ya. Kalau fitur-fitur sederhana semisal kayak CRUD itu mungkin 1-2 minggu sudah bisa selesai ya. Tapi semisal kayak ada fitur-fitur kita harus ngitung transaksi, terus ngitung yang lainnya, harus nanti di aplikasinya itu bisa menampilkan, bisa ngeprint, bisa nge-scan, itu mungkin prosesnya agak lebih lama. Jadi seperti itu, tergantung fiturnya aja. Kalau sehari saya 8 jam kerja ya. Kebetulan di Layana saya diamanahkan untuk yang satu memainten aplikasi, yang satunya lagi membuat aplikasi. Jadi dalam sehari itu saya mengurusi 2 aplikasi yang berbeda. Nah, bagi waktunya itu ketika pagi saya mengerjakan aplikasi yang semisal yang memainten itu ada isu-isu kemarin, itu saya kerjakan di pagi hari sampai siang hari. Nah, terus yang aplikasi membuat baru itu saya kerjakan setelah berikutnya hari itu, karena yang aplikasi baru itu kan semisal kayak API-nya, kayak backend-nya kan pada belum siap. Jadi saya flow-nya agak tidak ngebut seperti yang aplikasi maintenance yang memang usernya itu
harus segera butuh aplikasinya itu untuk segera dirilis. Kalau untuk flow ya, sebenarnya yang di awal itu kita semua itu bergantung kepada diagram ERD, terutama yang di backendnya. Jadi semisal nanti diagram ERD itu nanti dia bakal dikerjakan sama UI UX. Ini flow-nya itu gimana? Semisal UI UX flow-nya itu udah fix, nanti yang front end itu bakal nge-slashing UI-nya, yang back end itu bakal membuat API yang sekiranya sederhana dahulu. Terus kalau semisal yang mobile udah slashing UI-nya dan back end-nya semisal udah ada beberapa API, kita mau mulai mengimplementasikan API-nya tersebut ke dalam aplikasi. Kalau saya berhubungan dengan tim back end, tim UI UX, terus tim yang buat QA tester sendiri, yang buat tester aplikasi. Sering ada kendalanya sih, biasanya ini sih, semisal kayak di sama tim UI UX itu dia kayak desainnya kok susah tenan. Ini kan nggak bikin selesai toh. Lah protes lah kita. Lah terus kalau sama tim QA, padahal kita perasaan nggak ngebug, ini kok dia cari-cari bug. Kan nggak teli itu loh. Jadi ya yang bikin berat itu yaitu sebuah tantangan ya, di situ nego-nego lah. Kalau bisa ya sama-sama enak biar sama-sama cepat juga. Ya pertama itu semisal bilang ke orangnya, Mas ini sekiranya misal ya Mas ini sekiranya UI-nya bisa disimpelin nggak Mas, ini kayak masih agak beribet-ribet, ini bisa nggak gitu. Kalau nggak bisa ya udah terima aja, ya mau gimana lagi. Terus yang di QA itu ya kok loh ini tuh ngebug gara-gara salah ngetesnya, enggak, ini gara-gara aplikasinya gini lah kan. Jadi kan sama-sama bingung, ya udah nanti tinggal panggil manajer gimana enaknya gitu aja. Satu proyek itu tuh kalau satu pembuatan aplikasi itu kurang lebih bisa 3 bulan. Itu kalau proyeknya lancar ya. Semisal yang ada proyek itu yang nggak lancar, semisal dari kita itu udah cepet tapi dari klien itu ngubah flow, itu sama aja ya nggak kelar-kelar. Ya solusinya ya jangan sampai ngubah flow, harus deal-dealannya dari awal harus oke. Dan semisal ada nambah fitur pun ya jangan fitur-fitur yang yang ribet, tapi fitur-fitur yang sebisa mungkin. Kalau pas pembuatan aplikasi itu jangan ada penambahan fitur, karena itu juga akan memundurkan timeline juga. Mungkin semisal ya kita mengimplementasikan ibaratnya di klien itu minta fitur yang ibaratnya di mobile developer ini fitur yang buat nge-tracing lokasi, terus kayak nge-tracing wajah, nanti kalau ada wajah dia berkedip itu bisa motret kameranya. Terus yang lain-lain itu mungkin yang bikin agak lama itu fitur-fitur seperti itu ya, karena kan harus riset ulang dari awal. Terus ya harus baca-baca dokumentasi dari kode-kodenya orang lain. Jadi itu yang buat agak lama seperti itu. Misal ada fitur-fitur yang ibaratnya kalau menurut saya itu kayak kurang familiar gitu. Jadi harus tantangannya sebagai mobile developer itu sih. Kalau saya itu ya cuma diem aja ya, soalnya stuck bingung. Ya kalau semisal mau ngapa-ngapain dia bingung, ya udah stuck ya diem aja. Tapi kan diem tuh sambil mencari ilham ke Tuhan. Jadi nyari solve-nya ya mungkin ini ya, kalau saya sering-seringnya tuh membaca Stack Overflow atau cari-cari artikel terkait tentang kodingan-kodingan tersebut. Ya itu sih sebenarnya itu masalah yang kita alami sebagai mobile developer itu kebanyakan udah dialami orang lain, dan ada orang lain yang berbaik hati nge-share. Jadi kita harus ibaratnya ya baca-baca dokumentasi tersebut sama berterima kasih kepada orang yang udah solve dan dia nge-share ilmunya tersebut. Life hack saya pas saat ngoding itu sebenarnya ya lebih ke kayak request sama UI UX-nya, UI-nya jangan ribet-ribet soalnya bakalan lama. Itu doang sih. Kalau codingannya sih kebetulan kita pakai framework ya yang namanya React Native. Jadi itu kalau untuk cara ngodingnya sama aja, tapi nanti ada beberapa permission yang beda. Misal permissionnya Android sama permissionnya iOS. Terus misal ada beberapa metode yang di Android bisa, di iOS tidak bisa. Lah itu sih kalau kita ngoding dua platform itu kita juga harus mikirin itu juga sih. Jadi nggak sekali coding langsung jadi nggak. Jadi harus mengutik-ngutik lagi.
satu codingan untuk dua platform yang berbeda. Jadi satu codingan itu pakai framework React Native, itu kan dia bisa mendevelop iOS sama Android. Jadi harus bisa bisa ibaratnya satu codingan bisa buat iOS sama Android. Tapi kelemahannya itu nanti kalau udah bicarain semisal kayak ada API-nya Android sendiri, API-nya iOS sendiri. Jadi seperti itu sih. Cuma ngubahnya nggak banyak, cuma dikit aja. Kalau semisal ada masalah di iOS, ya kita harus ngubah codingannya di iOS-nya aja. Kalau untuk ngefek di Android sih enggak, tapi tergantung semisal itu fitur apa dulu. Semisal ada fitur, kalau di Android itu ada fitur bisa login dengan Google. Terus tapi di Android tidak ada fitur login dengan iOS lah. Mungkin di Androidnya itu tadi harus dihilangkan yang login dengan iOS-nya. Yang di iOS bisa, tapi yang login dengan Google harus dihilangkan. Seperti itu sih. Kelemahannya ini ya, kalau menurut saya itu kalau frameworknya itu bisa kayak dua bahasa itu biasanya kelemahannya di performanya. Performanya itu mesti nggak sekenceng kalau bahasanya native sendiri. Semisal kayak natifnya Android itu kok ada Kotlin sama Java, natifnya iOS itu ada Swift. Nah itu mesti codingnya performa aplikasinya itu tidak sekencang mereka. Tapi kalau untuk fast developing dan biaya itu menguntungkan sekali memakai framework yang bisa multiplatform tersebut. Kalau saya sendiri tergantung job ya. Kalau semisal suruh ngoding Kotlin ya Kotlin, kalau suruh ngoding React Native pakai framework ya framework React Native, seperti itu sih. Kalau saya sih tergantung spesifikasi jobnya tuh seperti apa, jadi saya ngikut aja kan, karena klien juga itu kan namanya klien yang bayar ya, jadi kita harus ikut spesifikasi klien. Terutama kelebihnya kalau memakai kayak native itu kayak Swift, Kotlin, Java itu biasanya proyekannya lebih mahal dan costnya lebih mahal, jadi klien itu kebanyakan milih yang pakai framework. Mulai ngefek sih, jadi kita harus semisal kalau di desain sekarang itu banyak linear gradientnya, terus ada blur-blurnya, jadi kita tuh juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Tapi enaknya itu kan jadi orang lain yang udah ngalami dia nge-share kodenya, jadi kita tinggal kopas-kopas saja sih sebenarnya. Sebenarnya enggak kan, karena itu dia platformnya yang Flip itu kalau nggak salah Android ya, yang iOS saya nggak tahu ada apa enggak. Itu sebenarnya enggak, cuma mungkin ada beberapa yang tampilan harus dioptimasi di HP-HP tersebut. Semisal kayak di iPhone 14 itu meluncurkan yang Dynamic Island. Nah itu Dynamic Island itu kan kita juga harus tahu nih Dynamic Island itu gimana nih. Berarti di aplikasinya tersebut kita bisa munculin di Dynamic Island nih. Nah mungkin kita harus mengotak-atik ya fitur-fitur terbarunya yang di perangkat-perangkat baru-baru itu tersebut. Jadi ada tambahan codingan lagi mungkin. Kalau menurut saya pribadi ya, antara perlu nggak perlu itu semua profesi itu sebenarnya kita tidak menempuh pendidikan tinggi-tinggi pun tuh nggak apa-apa. Tapi yang penting tuh gimana niatnya kita itu untuk belajar kepada bidang tersebut. Jadi semisal kalau kita nggak dari IT, kita pengen belajar IT itu nggak masalah. Yang penting kita tuh tahu cara belajarnya itu gimana, roadmapnya tuh gimana. Jadi pendidikan tuh kalau menurut saya bukan satu-satunya hal yang penting, tapi kemauan diri sendiri untuk bisa belajar. Dan ibaratnya kalau mau mengupgrade skill ya itu, kalau menurut saya mau di dunia IT maupun di non IT. Sometimes I read the code, but other time code read me.